Great. Right, great. Good morning. Kalau hari ini Anda masih hidup, itu bukan kebetulan, ya. Itu divine, ya. Takdir ilahi, ya. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah hidup Anda benar-benar berguna atau hanya sekedar lewat begitu saja? Life is not just about the existence, but about significance. Ya, saya ulang lagi. Ya. Life is not just about existence, but about significance. Hidup bukan hanya tentang keberadaan, tapi tentang makna. Welcome back to the Andre Cyber Channel, my quality time with Jesus. Great. Teman-teman, saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang hidup hanya untuk rutinitas, bangun, tidur, bekerja, makan, lalu tidur lagi, dan begitu seterusnya sampai tua. Pertanyaannya sekarang, apakah tujuan hidup yang sejati? Alkitab berkata dalam Efesus 2 ayat 10. Oke, yang pintar mencatat ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya apa? Hidup kita bukan kebetulan. Hidup adalah kesempatan. Saya ulang lagi ya, hidup adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk melayani Dia, mengasihi keluarga dan menjadi berkat bagi orang lain. Hidup adalah kesempatan, bukan jaminan. Faktanya banyak orang berpikir beginilah. Hidup akan selalu ada. Padahal Yakobus 4 ayat 14 ya, yang Peter mencatat ya. Berkata, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan. Lalu lenyap, gone, habis, wow. Ya, berarti setiap nafas adalah a gift from God, anugerah dari Tuhan. Every breath you take is God's reminder that your purpose is not finished yet. Ya, setiap tarikan nafas Anda adalah mengingat dari Tuhan bahwa tujuan Anda belum selesai. Wow, keren ya. Hidup itu artinya melayani. Markus 10 ayat 45 menuliskan bahwa anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau Yesus yang adalah Tuhan saja mau melayani, maka hidup kita pun harus dipakai untuk melayani, entah di gereja, di keluarga, atau di lingkungan sekitar. Bayangkan ya, perhatikan saya ke depan ya. Kalau satu hari Anda bisa berbuat kebaikan, tapi Anda memilih diem, mingkem, mulut Anda mingkem, mulut Anda terkatup. Ya, memilih untuk tutup mulut, nggak berbuat apa-apa, acuh tak acuh. Pertanyaannya, berapa banyak kesempatan emas yang Tuhan sudah berikan, yang sudah hilang dari hidup kita karena kita tidak mau dipakai oleh Tuhan. Hidup itu berarti mengasihi. Yohanes 13 ayat 34 berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu, ya kamu semua, saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Hidup yang tidak mengasihi sebenarnya adalah hidup yang kosong. To love is to live, and to live is to love. Mencintai berarti hidup, dan hidup berarti mencintai. Hidup berarti mengerjakan kehendak Allah. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi
berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu termasuk saya juga dapat membedakan manakah kehendak Allah. Dengar baik-baik, perhatikan saya ke depan ya. Artinya kita tidak hidup semau kita sendiri, tapi mencari kehendak Tuhan. Ya, coba pikirkan, perhatikan saya ya. Jika hidup hari ini adalah hari terakhir Anda, apakah Anda yakin sudah mengerjakan kehendak Allah? Jawab jujur. Pertanyaan diri sendiri ya. Katakan sama-sama, ayo. Jika hari ini adalah hari terakhir Anda hidup ya, apakah Anda semua yakin sudah mengerjakan kehendak Allah? Hidup banyak sekali dan itu terlalu berharga untuk disia-siakan. Jangan buang waktu untuk hal-hal yang tidak membawa kita dekat dengan Tuhan. Gunakan hidup Anda semua untuk melayani, mengasihi, berbuat baik, dan menjadi terang bagi dunia ini. Life is short, eternity is long. Make your life count for God. Hidup ini singkat, kekekalan itu panjang. Jadilah hidupmu berarti bagi Tuhan. Closing statementnya, teman-teman, mari kita ingat, hidup adalah kesempatan. Sekalipun ada masalah, ada problem, ada tantangan, selalu ada yang tidak enak, dan ada cobaan. Jangan pernah menyerah, tetap setia mengisi hidup Anda dengan hal-hal yang berguna dan sesuai dengan kehendak Allah. Alright, teman-teman, kalau renungan ini memberkati Anda, kalau YouTube ini, video ini memberkati Anda, jangan simpan sendiri. Bagikan YouTube ini, video ini pada keluarga, teman-teman, bahkan komunitas-komunitas Anda. Karena mungkin melalui Anda ada jiwa-jiwa yang dikuatkan dan diselamatkan. Mari, kalau boleh, subscribe, comment, like, and share ya. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih untuk hidup yang Engkau berikan. Ajar kami untuk memakai hidup ini sebagai kesempatan yang berharga untuk melayani Engkau Tuhan, mengasihi keluarga kami, dan menjadi berkat bagi orang lain. Tolong kami Tuhan supaya setiap langkah hidup kami selalu sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright, jangan biarkan kebenaran hanya berhenti di telinga Anda ya. Beritakan, sampaikan, kalau perlu teriakkan. Karena saat ini dunia sedang haus akan terang Tuhan Yesus ya. Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Maka jadilah suara yang berseru-seru di padang gurun zaman now. Bukan karena kita hebat, bukan ya. Tapi karena jiwa-jiwa itu terlalu berharga untuk dibiarkan binasa. Keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus. Tiada hari tanpa memberitakan kebenaran. Tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Tiada hari tanpa mengasihi sesama. Ayo tetap berjalan di dalam kehendak Tuhan. Ayo mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.